Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di video yang kedua, pengenalan sistem informasi sumber daya terintegrasi yang di lingkup Institut Agama Islam Negeri Parepare akan mulai digunakan untuk sebagai pelaporan beban kerja dosen di tahun akademik 2023-2024. Seperti yang sebelumnya, kita pastikan terlebih dahulu kita masuk di halaman yang tepat, yaitu sister.kemdikbud.go.id. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita pastikan email dan kata sandi yang sesuai, kemudian kita klik masuk. Coba kita akan masuk menggunakan akun saya. Jadi seperti yang tadi, karena sudah tersimpan maka ini sudah otomatis ya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Bila kita akan memulai mengisi portofolio kita di bagian pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Ini adalah portofolio yang di pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang. Kita akan isi. Di video kali ini coba kita akan mengisi salah satu dari komponen ini ya, pendidikan, dan kita akan lihat bagaimana menarik portofolio itu di bagian layanan BKD. Namun sebelumnya kita harus pastikan kita memegang rubrik pada saat kita mengisi portofolio kita. Rubrik itu bisa kita dapatkan di bagian layanan BKD. Kemudian di bagian ini ada salinan PO BKD 2021. Ini kita klik unduh untuk mendapatkan filenya. Jadi kita akan menjadikan itu sebagai pegangan dalam mengisi BKD kita ini. Jadi saya coba unduh. Kalau kita mengunduh, ini akan tampilannya seperti ini ya. Di PO BKD ini, pedoman operasional beban kerja dosen ini, kita bagian yang halaman yang akan kita gunakan yang paling utama itu ada di halaman 23. Jadi saya langsung saja perlihatkan di halaman 23. Ini di rubrik BKD. Silahkan diperhatikan setiap unsur dan subunsur. Ada pendidikan, ada pelaksanaan pendidikan, kemudian ada penelitian, kemudian ada PKM atau pengabdian kepada masyarakat, kemudian yang terakhir ada penunjang. Jadi ini harus dipastikan kita pegang sebelum kita mengisinya. Kemudian hal yang kedua, saya simpan terlebih dahulu ini. Hal yang kedua yang harus kita pastikan adalah periode pengisian. Jadi periode pengisian itu Bapak Ibu bisa lihat di bagian yang tadi ya, di layanan BKD. Kemudian ini kita saat ini di semester ganjil ini kita akan melakukan 3 periode ini. Yang pertama penarikan kinerja, yaitu dokumen penarikan kinerja ini artinya adalah dokumen yang bisa terbaca, yang bisa diklaim itu hanya dokumen yang mulai tanggal 1 Juli sampai 31 Desember. Jadi di luar dokumen tanggal terbitnya di luar periode ini, maka kita tidak bisa gunakan. Tetapi untuk mengantisipasi ada dokumen kita yang terbit sebelum tanggal 1 Juli ini dan kita belum pernah menggunakan, maka itu bisa kita gunakan dengan nanti men-setting tanggal terbitnya ya. Nah, selain penarikan kinerja ada periode pengisian. Periode pengisian itu mulai 1 Oktober sampai 29 Februari 2024. Jadi 1 Oktober 2023 sampai 29 Februari 2024. Jadi kita punya kesempatan di semester ganjil ini untuk mengisi mulai 1 Oktober 2023 sampai 29 Februari 2024. Jadi cukup panjang untuk melakukan pengisiannya. Nah, tetapi sebaiknya di bulan Januari itu sudah selesai kita kerjakan ya, karena
periode penilaian itu sudah bisa dilaksanakan di 1 Januari 2024 sampai 29 Februari 2024 oleh asesor kita. Jadi sudah diperiksa di periode ini ya. Jadi ini dua hal yang butuh kita pastikan saat kita ingin mulai melakukan pengisian. Yang pertama, rubriknya kita unduh, kemudian lihat periode kinerja, periode penarikan kinerja, periode pengisian, dan periode penilaian. Setelah itu kita langsung saja masuk di bagian portofolio. Ini pelaksanaan pendidikan. Kita mulai masuk di pelaksanaan pendidikan. Di pelaksanaan pendidikan ini ada 4 komponen yang bisa kita isi. Jadi yang pertama ada, saya klik dulu sini. Ini ada pengajaran ya. Yang pertama ini ada pengajaran. Jadi ada 10 di sini, ada pengajaran, ada bimbingan mahasiswa, pengujian mahasiswa, bahan ajar, pembinaan mahasiswa, visiting scientist, ada data sharing, ada orasi ilmiah, ada pembimbing dosen, dan ada tugas tambahan. Nah, dari 10 ini hanya 6 yang bisa kita isi, sementara ada 4 diantaranya itu tidak bisa kita isi secara mandiri oleh dosen. Yang mana saja? Ada 4 itu. Yang pertama adalah pengajaran, bimbingan mahasiswa, pengujian mahasiswa, dan pembinaan mahasiswa. Ini hanya bisa diisi oleh admin ya. Misalkan sekarang ini kita berada di bagian pengajaran. Bagian pengajaran itu ini terkait dengan mata kuliah yang kita ampu di semester berjalan ya. Misalkan sekarang ini yang muncul ini adalah periode 2023 genap. Jadi yang untuk gasal, untuk ganjil 2023, 2024 itu belum masuk. Jadi ini menunggu penginputan dari admin. Bila sudah muncul maka kita bisa melakukan impor pengajaran. Jadi tapi ini belum muncul. Jadi kita tinggalkan dulu ini untuk sementara, tidak kita isi ya. Kemudian selain pengajaran, bimbingan mahasiswa juga ini belum sepenuhnya di akun saya ini belum sepenuhnya masuk. Nah, ini adalah kita sebagai pembimbing tugas akhir ya, atau skripsi. Kemudian setelah itu pengujian mahasiswa. Nah, kita sebagai penguji. Jadi kita sebagai penguji itu juga diimpor dari hasil pengimputan dari admin fakultas. Kemudian selain pengujian mahasiswa, pembinaan mahasiswa. Ini kita sebagai dosen penasehat akademik, ini juga diinput oleh admin fakultas yang sudah ditunjuk ini ya. Mudah-mudahan segera bisa dilengkapi. Jadi selain yang 4 ini bisa kita input secara mandiri. Nah, jadi misalkan yang tadi bagian bahan ajar ini bisa kita input. Kemudian selain bahan ajar ada visiting scientist, ini bisa kita input. Kemudian data sharing bisa juga kita input. Kemudian orasi ilmiah bisa juga kita input. Kemudian pembimbing dosen bisa juga kita input. Kemudian tugas tambahan bisa juga kita input. Nah, mari kita coba praktekkan 1 atau 2 komponen ini yang sebenarnya pada prinsipnya sama saja dengan yang lain bila kita ingin menambahkan. Yang pertama yang harus dipastikan terlebih dahulu, ini Bapak Ibu yang memiliki jabatan struktural itu sebaiknya harus memasukkan, harus menginput di tugas tambahan ini. Di tugas tambahan ini dimasukkan SK agar bisa terbaca dia sebagai DT atau DS ya, dosen dengan tugas tambahan atau yang statusnya DS. Jadi bagian Bapak Ibu yang di bagian pendidikan yang ada jabatan struktural itu dimasukkan di tugas tambahan. Kemudian yang lain kita coba input ya Bapak Ibu ya, misalkan di bahan ajar ya. Saya
bahan ajar. Jadi prinsip penginputannya itu sebenarnya hampir sama dengan yang lainnya. Misalkan sekarang ini laporan yang sudah pernah ada yang saya input ya. Tapi saya coba hapus saja, ini tidak apa-apa. Saya coba hapus. Saya hapus ya. Nah, kalau belum pernah kita menginput maka statusnya akan seperti ini. Nah, bila kita ingin menginput maka kita klik tambah, ini bagian tambah. Setelah kita klik tambah akan muncul seperti ini. Ya, saya coba untuk mengisi untuk hanya praktek saja. Misalkan di sini ada dua kategori kegiatan, ada dua, pelaksanaan pendidikan dan penunjang kegiatan akademik dosen. Bila saya klik yang bagian yang kedua ini, nah ini terkait dengan Bapak Ibu yang memiliki buku SLTA atau setingkat ya, yang digunakan oleh kelompok atau siswa di tingkat SLTA, itu bisa mengklik ini ya, mengklik atau di SLTP atau di SD bisa mengklik ini. Nah, tapi bagi yang seperti kita, mungkin mayoritas kita memiliki buku ajar ya. Jadi misalkan buku ajar, silakan diklik ini. Nah, nanti Anda bisa sesuaikan yang di bagian ini ya. Setelah kita klik buku ajar itu, maka selanjutnya kita melanjutkan di bagian ini buku ajar. Kita pilih yang centang merah ini harus terisi ya. Yang kategori capaian tidak perlu, aktivitas di tahap Dimas tidak perlu. Judul buku ajar, misalkan saya tulis pengantar ya, pengantar psikologi. Nah, setelah itu tanggal terbit ini harus diisi ya, karena ini terkait meskipun tidak ada merahnya tapi harus diisi. Karena ini terkait dengan periode penarikan data. Jadi kalau tidak diisi nanti dia tidak bisa ditarik di bagian layanan BKD. Jadi saya isi saja misalkan tanggal 15 dalam kurun waktu 1 Oktober 2023 sampai 29 Februari ya 2024. Kemudian penerbit saya isi ya. Kemudian setelah itu ini ISBN bisa diisi bisa tidak, SK penugasan bisa diisi bisa tidak, SK penugasan bukti bisa diisi ataupun tidak. Kemudian dokumen ini harus diisi ya. Jadi dokumen ini nanti diverifikasi oleh asesor. Jadi misalkan saya saya simpan ya, saya pilih hanya ini saja secara acak saja meskipun tidak sesuai dengan yang di atas. Nah, tapi tentu harus sesuai ya. Ini hanya untuk contoh. Setelah itu silahkan diisi juga ini tautan dokumen yang sudah di drive LPM itu diisi bagian ini ya, diisi bagian ini. Karena sebenarnya kenapa harus diisi bagian tautan dokumen ini untuk pertimbangannya salah satunya membantu asesor dalam memeriksa. Kalau nanti ini tidak diisi, maka asesor pada saat memeriksa hanya memeriksa bagian yang ini, dia akan mengunduh. Nah, jadi agar kita sebagai asesi membantu asesor itu sebaiknya di tautannya disalin di sini supaya asesor hanya melihat tidak mengunduh ya, itu untuk kepentingan itu. Setelah itu ini nama dokumen, kalau mau ditulis bisa, tidak pun bukan soal ya. Kemudian bagian penulis ini misalkan kita penulis tunggal ya kita tulis 1. Kemudian afiliasi ya yang pare-pare, kemudian peran sebagai penulis. Setelah itu kalau kita punya ada penulisan tambahan dari dosen ya bisa ditambah, atau mahasiswa juga bisa ditambah ya. Setelah itu kita bisa simpan ya. Kalau kita simpan, nanti kita sementara menunggu ini proses penyimpanannya, mudah-mudahan berhasil. Nanti kalau tidak berhasil akan ada catatannya ya, bahwa bagian ini harus butuh dipastikan. Nah, ini ternyata sudah berhasil. Mana buktinya sudah berhasil? Ini ada data berhasil disimpan. Jadi ini sudah tersimpan ya. Jadi ini sudah tersimpan. Ini bisa nanti kalau saya ini klik kembali, nah ini sudah
ada tadi di sini. Dari sebelumnya itu tidak ada karena kita belum input, sekarang sudah ada. Data ini bisa ditarik nanti di portofolio ya. Kemudian selain itu saya coba kita lihat satu lagi ya. Di bagian pendidikan ini misalkan saya mau tambahkan di mana? Visiting scientist ya. Di visiting scientist pada prinsipnya sama seperti tadi, kita tambahkan ya, tambahkan ini pilihan di atas ini tidak perlu diisi, tidak ada centang merahnya. Kemudian lama kegiatan, misalkan saya punya kegiatan 36 misalkan 3 hari ya. 3 hari. 3 hari, kemudian kategori kegiatan ini berapa lama? Misalkan saya lamanya 31 sampai 80 jam. Tanggal pelaksanaan kegiatan ya, ingat periodenya harus disesuaikan dengan periode 1 Oktober 2023 sampai periode 29 ya, Februari 2024 ya. Misalkan saya pilih di tanggal 6, SK ini tidak perlu diisi, ini juga tidak perlu, dan saya coba lagi masukkan ya, ini yang dibutuhkan. Kalau untuk memastikan itu silahkan dokumen yang dibutuhkan itu dipastikan di rubrik tadi. Jadi di rubrik di halaman 2 di PO itu pedoman operasional di halaman 23 silahkan diperhatikan itu apa yang diminta. Ini misalkan ini saya isi saja seadanya seperti yang tadi ya. Yang ini saya isi saja. Kemudian yang lainnya ini bisa ini tanpa terisi, ini juga tidak. Nah, ini sebaiknya tadi diisi oleh di drive-nya LPM. Setelah itu saya simpan. Kita tunggu sementara ini akan membaca apakah datanya berhasil tersimpan atau ada bagian yang harus kita isi. Nah, ternyata sudah tersimpan. Jadi kita bisa lihat di sini data berhasil disimpan. Nah, kalau sudah tersimpan seperti ini, kita coba kembali lihat ini. Nah, ini sudah ada ya. Jadi sudah ada kelihatan. Nah, setelah itu kita sudah mengisi di bagian pendidikan, maka langkah selanjutnya adalah kita menarik. Jadi ini tadi portofolio kita tarik di bagian layanan BKD. Jadi rekap kegiatan di bagian rekap kegiatan. Kemudian lengkapi laporan kinerja. Setelah itu kita tadi kan mengisi pelaksanaan pendidikan. Di sini ada biodata, pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian dan seterusnya. Kita klik di pelaksanaan pendidikan. Di bagian ini kita bisa tarik secara keseluruhan ya, tarik kinerja dari portofolio ya, tarik kinerja. Penarikan kerja untuk periode ini berhasil dilakukan ya, karena tadi kita sudah menginput dan ada data baru, maka dia akan menginput di sini ya. Tadi itu di bagian ini sudah nah, ini sudah bagian dari pelaksanaan pendidikan bahan ajar. Ini ternyata ada yang kurang ini. Kalau ada tanda centang ini ada bukti yang kurang ya. Termasuk yang ini tadi sudah masuk juga, melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi, ini juga sudah ada. Nah, ini sudah masuk di sini. Setelah kita tarik itu, maka kita bisa lihat dia di bagian simpulan ya. Di bagian simpulan itu pendidikan. Nah, ini jadi 88. Dia ada 88 di bagian pendidikan. Nah, ini kesimpulan. Ini menunjukkan karena syaratnya itu adalah minimal 3 SKS. Kemudian maksimal 16 bagi yang DT, dan DS itu 12 sampai 16 SKS. Nah, saya karena yang lain, komponen yang lain itu sudah terisi juga, ini ada 12,8. Jadi saya secara aturan sudah memenuhi. Jadi yang tadi kita input
di bagian portofolio, kemudian di layanan BKD kita tarik di bagian ya, sesuai dengan di mana kita tarik itu akan muncul di sini setelah kita tarik kinerja dari portofolio, dan dia muncul kemudian di bagian simpulan. Nah, begini cara dalam melakukan pengisian di bagian portofolio di bagian pendidikan secara teknis. Di bagian yang lain juga itu akan sama ya, akan sama. Begitu kira-kira untuk sementara video cara menginput portofolio di bagian pelaksanaan pendidikan dan cara tadi menarik ya portofolio itu di bagian layanan BKD sehingga dia bisa terbaca di bagian simpulan. Demikian, terima kasih banyak. Kita akan berjumpa di video yang ketiga terkait dengan cara menginput portofolio di bagian pelaksanaan penelitian. Kita cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.